Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1122039. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pemrograman Python untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adam Masyur Sajia M.Eng. Oke, langsung saja saya sudah buka website Poetry School. Oke, materi baru yaitu kelas dan objek Python. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau centang biru untuk membuat objek. Di sini ada contoh buat kelas di mana dia menggunakan kata kunci kelas. Nah, di bawah ini ada contoh sederhana bagaimana caranya mendeklarasikan sebuah kelas. Yang pertama kita harus pakai adalah keyword class, lalu diikuti dengan nama kelasnya yaitu myClass, dan di dalam ini adalah propertinya. Kemudian di sini ada buat objek. Nah, setelah kita belajar membuat kelas, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat objek di dalam kelas itu sendiri. Oke, di sini ada contoh. Nah, di sini dia deklarasikan dulu kelas, setelah itu masukkan properti, kemudian dia membuat sebuah objek di mana namanya adalah P1. Lalu dia cetak P1.x, maka yang keluar adalah 5. Oke. Untuk contoh sederhana misalnya kita buat di sini ya. Kita deklarasikan misalnya kelas namanya myClass. Di dalamnya itu misalnya x sama dengan berapa nih? 12. Misalnya 12 tambah 3 misalnya. Lalu kita buatkan sebuah objek misalnya P1 sama dengan myClass. Itu. Lalu kita cetak myClass. Kita cetak P1 titik x. Oke, jadi kalau dijalankan apa yang akan keluar? Yang keluar adalah 15, yaitu hasil penjumlahan dari 12 tambah 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada yang namanya fungsi init. Nah, contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Nah, untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan yaitu init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init ini untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Di sini ada contoh di mana disuruh untuk membuat kelas bernama person, kemudian menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai nama dan usianya. Oke, yang pertama dia deklarasikan dulu kelasnya dengan nama person, lalu di dalamnya itu ada fungsi init yang parameternya itu ada name sama age-nya, nama dan usianya. Kemudian yang di dalamnya ini adalah atributnya, yaitu self.name dan self.age yang value-nya adalah name dan age. Lalu ada objek P1 di mana disebutkan nama kelasnya, lalu parameter di dalamnya atau argumen di dalamnya adalah nama yaitu John dan age-nya yaitu 36. Lalu terakhir adalah dicetak dengan fungsi print di mana print nama dan umurnya. Oke, kita coba di VS Code. Kita deklarasikan kelas namanya person. Lalu di dalamnya itu ada fungsi init, def init. Oke, kita jangan dulu pakai ini. Yang di dalamnya itu ada parameter name dan age. Oke, kemudian
kita masukkan atributnya self.name itu sama dengan nama, lalu ada self.age itu sama dengan age. Oh ini sorry, nah ini name bukan nama, name. Oke, setelah itu kita buatkan objeknya P1 misalnya itu sama dengan person, kemudian argumennya itu misalnya nama saya Alfian, kemudian umur saya misal 20, lalu kita cetak print, kemudian P1 dot name, lalu kita duplikat P1 dot age. Nah, kalau kita coba jalankan, maka akan tampil nama dan umur saya. Seperti itu. Berikutnya, nah ini ada catatan di mana fungsi init ini dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Lanjut, ada yang namanya fungsi str atau string. Ya, fungsi str ini dia mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas itu direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str ini tidak di-setel, maka representasi string objek itu akan dikembalikan. Nah, di sini ada contoh di mana representasi string suatu objek tanpa fungsi str. Misal di sini ada kelas seperti tadi ya, nama person, kemudian ada fungsi init yang ada atribut di dalamnya name dan age, lalu ada objek, lalu dicetak objeknya. Nah, ini kalau dijalankan maka hasilnya adalah main.personObject add bla bla bla. Nah, ini karena tidak menggunakan fungsi str. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini adalah fungsi dengan contoh kelas dengan menggunakan fungsi str. Nah, di sini setelah dia deklarasikan fungsi init, dia lanjut untuk mendeklarasikan fungsi str-nya, di mana fungsi str ini dia punya parameter, dia tidak punya parameter ya, dia hanya pakai parameter self. Parameter self ini kemudian akan di return berupa format string, yaitu self.name dan self.age, lalu buatkan objeknya dan dicetak objeknya. Nah, kalau seperti ini, maka nanti ketika dicetak objeknya maka akan tampil John dan umurnya 36. Seperti ini. Oke, kalau kita coba di VS Code nanti seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita tidak pakai fungsi str. Kalau kita jalankan maka akan tampil main.personObject bla bla bla. Nah, tapi ketika kita tambahkan di sini fungsi str ya. Oke. Dengan parameter self, kemudian di dalamnya itu kita return, kemudian pakai format string yang di dalamnya itu ada self.name, atribut yang ada di fungsi init tadi, kemudian berikutnya ada namanya self.age. Nah, kalau seperti ini maka akan tampil nama dan umur. Nah, ini tidak ada spasi. Kita tambahkan spasi harusnya. Kalau kita jalankan maka akan tampil Alfian, kemudian spasi umurnya yaitu 20. Seperti itu. Kalau supaya dia terpisah, boleh dalam kurung, boleh. Seperti ini. Nanti akan tampil dalam kurung umur. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke metode objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, di sini kita coba buat metode di kelas person.
Contoh di bawah ini dia akan memasukkan fungsi yang akan mencetak salam lalu dijalankan pada objek P1. Contohnya di sini dia sudah deklarasikan kelasnya, kemudian di dalam kelas itu ada fungsi init seperti tadi, lalu ada fungsi berikutnya, fungsi untuk memuat salam. Nah, salam itu kan dia tidak memerlukan parameter dia. Nah, di dalamnya itu atributnya hanya fungsi print yang akan mencetak salam. Lalu terakhir nanti akan dibuatkan objek nama sama umur, lalu objek berikutnya objeknya nanti akan dipanggil. Kalau kita lihat dijalankan nanti maka akan tampil salamnya yaitu hello my name is John. Nah, seperti ini ya, dia buat fungsi baru untuk memuat pernyataan salam ini. Karena dia hanya salam, jadi dia tidak butuh parameter di sini. Kemudian dia buatkan objek untuk menampilkan nama dan umurnya. Nah, lalu di sini dipanggil dengan fungsi untuk menyampaikan salam. Berhubung di sini yang dipakai hanya atribut self.name, maka yang tampil hanya nama. Sedangkan di sini yang umur itu tidak akan tampil. Lain halnya kalau misalnya kita tambah di sini misal umur saya misalnya saya, terus di sini ditambah self.age. Nah, ini kalau dijalankan akan bertambah dengan umur. Ternyata ini operator konkatenasinya ini hanya berlaku untuk string saja, dia tidak berlaku untuk integer. Karena apa? Umur ini kan dia integer. Kalau misalnya kita ubah jadi string dia di sini, lalu kita coba jalankan, maka akan tampil umurnya seperti ini. Oke. Ini lupa di spasi ya. Oke. Kalau jalankan, maka akan tampil hello my name is John, umur saya 36. Oke, seperti itu. Mungkin kita coba lagi di VS Code, kita modifikasi. Misal di sini kita coba hapus, di sini ada fungsi salam. Fungsi salam, parameternya self, dia tidak punya parameter. Kemudian di dalamnya ini akan mencetak sebuah pernyataan bahwa hai, nama saya Alfian, lalu boleh kita pakai ini format string. Hai, nama saya Alfian. Hai, nama saya dalam kurung self.name, kemudian umur saya, terus kurung kurawal self.age, tahun. Oke, seperti ini. Nanti kalau dipanggil p1.salam, panggil fungsinya, maka kita coba clear dulu ini. Kita panggil fungsinya, maka akan tampil hai, nama saya Alfian, umur saya 20 tahun. Seperti itu. Lanjut, ada yang namanya parameter diri. Di sini ada catatan ya. Parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Jadi di sini dijelaskan apa itu parameter self. Di sini kan salam tadi dia tidak punya parameter, yang ada hanya self. Nah, self itu dia referensi ke instance kelas yang saat ini digunakan. Dia digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Oke. Di sini ada penjelasan lebih jelas mengenai parameter self, yaitu adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses kelas milik tersebut. Itu tidak harus diberi nama self.
kita juga bisa menyebutnya apapun yang kita suka ya, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun yang ada di kelas. Di sini contohnya dia menggunakan kata mySillyObject dan ABC alih-alih self ya. Misalnya di sini dia pakai mySillyObject. Ini sama saja perannya dengan self. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya, nah di sini kan dia pakai parameter ABC, walaupun berbeda di sini dan di sini, tetap fungsinya dia sama-sama seperti self. Penggunanya pun sama ya, disebutkan dulu parameter dirinya tadi, lalu di atributnya. Kemudian ada yang namanya ubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada objek seperti contoh di bawah. Misalnya dia menetapkan usia pesatu itu menjadi 40. Nah di sini kita coba lihat, ada kelas, ada fungsi init dalamnya, atributnya juga lengkap, ada name sama age, kemudian ada fungsi salam. Nah di sini kan sudah ditetapkan bahwa John itu umurnya 36, tetapi dia coba memodifikasi, dia coba mengganti, mengubah properti objek. Di sini objek P1 propertinya dia ubah, yang awalnya 36 dia mau ubah ke 40. Lalu dia cetak objek dot propertinya, dia cetak properti age-nya, maka akan tampil 40. Kalau sebelum ini dihapus, belum ada, maka yang akan tercetak adalah 36. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memodifikasi nilainya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya hapus properti objek. Nah, ini dia pakai keyword del. Kalau menggunakan del, yang kita lihat di sini, maka bukan hanya hilang nilainya, tetapi nama variabel atau nama atribut age itu juga hilang. Jadi ketika dipanggil maka komputer itu tidak akan mengenali adanya atribut age karena sudah dihapus secara permanen. Seperti itu. Oke, kita coba contohkan di VS Code. Oke, yang pertama mungkin kita akan contohkan dulu, kita update P1 misalnya dot name. Kita coba ubah name-nya sekarang. P1.name itu sama dengan misalnya Ardian Syah. Kemudian nanti diminta untuk cetak print P1.name. Nah, kalau ini dijalankan maka akan tampil Ardian Syah. Maka yang ini sudah digantikan. Kemudian selain kita mengupdate, kita juga bisa melakukan delete. Contohnya seperti ini, kita del pakai keyword del, lalu p1 dot name misalnya, saya mau hapus namanya, lalu saya panggil. Maka ini kalau dijalankan akan error, bahwa di sana disebutkan dalam kelas person itu sudah tidak ada lagi atribut yang namanya name, karena tadi sudah di delete. Tetapi kalau kita panggil misalnya di sini age, ini akan keluar umurnya karena atribut age itu masih ada, itu 20. Seperti itu. Oke, lanjut. Hapus objek sudah. Lanjut, selanjutnya adalah pernyataan lulus. Pernyataan lulus ini, kelas itu kan didefinisikan dia tidak boleh kosong. Tetapi mungkin dalam keadaan tertentu atau dalam kasus-kasus yang kita temukan, misalnya dia harus kosong, maka kelas ini bisa kita definisikan tanpa adanya konten, yaitu dengan hanya memasukkan keyword pass. Karena kalau dia kosong lalu dijalankan maka akan error. Jadi untuk menghindari adanya error, kita boleh tambahkan keyword pass pernyataan untuk menghindari kesalahan tersebut. Oke, saya kira pernyataan pass ini dia sudah sering digunakannya baik di pengkondisian, perulangan. Sudah pernah kita bahas terkait pernyataan pass ini. Oke.